Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwah wal akhwat, bapak dan ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini insyaallah melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin. Dan insyaallah pembahasan yang akan kita bahas bab nomor 65. Bab 65. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, babu dzikril mauti wa qasril amal. Bab wajibnya kita mengingat kematian dan hendaknya kita memperpendek cita-cita urusan dunia. Bab wajibnya kita mengingat kematian dan hendaknya kita memperpendek cita-cita dalam urusan dunia. Bab ini sangat penting kita kaum muslimin wal muslimat, karena kita mesti mati dan telah mendahului kita, anak kita, pemuda, apalagi orang tua. Tinggal kita kapan. Tapi yang jelas kita akan mati. Kemudian kematian kita ini tidak sama dengan kematian hewan. Kematian kita ini sementara, dicabutnya nyawa, setelah kita dikubur kita dihidupkan lagi. Dan kita akan ditanya amal kita. Bukan ditanya berapa hartamu, kekayaanmu, tidak. Ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, ditanya tauhid. Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu, ditanya kita tentang sunnah. Wa ma dinuka, dan apa agamamu, apa amalmu, ini yang ditanya oleh malaikat. Dan orang meninggal dunia tidaklah dia membawa kecuali amal. Orang kaya, orang miskin, kalau sudah meninggal dunia sama, tidak membawa apa-apa kecuali amalnya. Dan amal ini ada dua, ada amal yang jelek, naudzubillah min dzalik, yang itu menjadi sebab dia azab di neraka dan juga di hari kiamat nanti, bahkan di alam akhiratnya. Demikian juga amal soleh yang ini akan membawa nikmatnya hidup kita nanti di alam barzah. Demikian juga di alam yaitu alam mahsyar, demikian juga di alam akhiratnya.
Inilah yang harus kita fahami, bahwa orang meninggal dunia yang di bawah amal. Maka Allah berfirman, fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal solehnya, dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal baiknya dan berat amal dosanya, maka dia akan masuk neraka hawiyah. Ini pemberitahuan Allah kepada kita sebelum kita meninggal dunia, supaya siap-siap. Dan karena mati ini tidak bisa kita atur oleh diri kita. Dengan demikian kita harus memperpendek masalah cita-cita urusan dunia. Karena dunia yang kita butuhkan itu sebetulnya sedikit, cuma angan-angan kita. Usaha kita lebih banyak daripada kebutuhan dunia. Sementara ibadah yang itu merupakan kebutuhan pokok di akhirat nanti, ini banyak kita lupakan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Ar-Rahman ayat nomor 26. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. 26 dan 27. Surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam ini akan hancur. Pemberitahuan Allah Ta'ala kepada kita, dan sudah banyak yang hancur. Gempa dan juga tanaman yang lainnya, maka akan hancur semuanya, ya. Tinggal manusia nanti akan dihisab di sisi Allah Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika, hanya yang kekal Allah. Demikian juga di dalam surat Al-Mulk ayat nomor 2 mengingatkan atas kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian. Jadi mati itu makhluk. Dan juga Allah yang menjadikan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa maksud Allah Ta'ala menjadikan kita mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah ingin menguji kita, siapa yang paling baik amalnya. Nah, bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling punya kedudukan, tidak. Ayyukum ahsanu amala. Nah, ini yang harus kita fahami supaya kita betul-betul mempunyai istiqdad, persiapan. Kalau kita kekurangan urusan dunia tidak mengapa, tapi kalau kurang masalah ibadah ini bahaya. Karena kita mati tidak membawa dunia. Sedangkan dunia yang kita miliki itu kita hanya butuh sedikit. Kita punya baju 15 yang kita pakainya 2. Punya rumah 100 yang dipakai 1. Ketika pindah berarti yang satunya tidak dipakai. Mataul ghurur, mataun qalil, yang nanti akan dijelaskan. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah. Nah, ya. Qul yatawaffakum malakul mautil lati wukkila bikum. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan wahai Nabi, malaikat maut ini akan mencabut nyawamu. Yang mana atas perintah Allah. Dan sudah banyak. Kalau sudah malaikat mau mencabut nyawa, walaupun 1000 dokter mempertahankan tidak bisa. Sekalipun dibantu eksogen yang lain, walaupun dipompa parunya tetap mati. Karena siapa yang bisa melawan kehendak Allah? Demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika. Seandainya kamu melihat tatkala malaikat itu mencabut rohnya orang kafir. Mencabut rohnya orang kafir lain dengan mencabut rohnya orang beriman.
Dalam ayat yang lain, wan naziati gharqa, demi malaikat yang mencabut rohnya orang kafir, ditenggelamkan, ditarik lagi. Dikira oleh keluarganya sudah mati, tapi menjerit lagi. Iya. Sudah mau dikafani, hidup lagi. Tetapi Allah menjelaskan wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut rohnya orang mukmin dengan lembut. Nah, ya. Maka Allah mengingatkan kepada kita sebelum ditariknya nyawa ini, bagaimana kita siap-siap untuk menjadi bekal akhirat. Wa tazawwatu fa inna khairaz zatit taqwa. Carilah bekal kamu di permukaan dunia ini, tapi paling baiknya bekal takwa. Karena ketakwaan ini menjadi sebab kita akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala di dunia dan menjadi kekal kenikmatan di akhiratnya nanti. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar 42 mengingatkan atas kematian. Ya. Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha. Allah yang mencabut nyawa manusia ketika Allah Ta'ala sudah mau mematikan hambanya. Jadi malaikat tadi mendapatkan amanat dari Allah Ta'ala untuk mencabut roh kita, tetapi hakikatnya mencabut adalah Allah. Nah, ini ayat banyak sekali mengingatkan kita agar kita mengingat kematian lebih banyak daripada mengingat urusan dunia. Ya. Karena kalau pekerjaan besok ditunda bisa. Pekerjaan itu kita wakilkan orang bisa. Kita punya toko 5 tidak mungkin akan kita jaga sepanjang toko. Kita cari orang. Tapi masalah amal ibadah tidak bisa diwakilkan. Nah. Kematian pun juga tidak bisa diwakilkan. Sudah kamu saja mati dulu, saya bayar 1 miliar. Tidak bisa. Nah, inilah kaum muslimin. Ya. Kalau kita mengingat semacam ini, insya Allah kita akan lebih baik. Ya. Selalu karena mati ini tidak bisa kita ketahui kapan, jam berapa, di mana. Nah, tapi itu mesti terjadi. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di sini. Di dalam surat Ali Imran ayat nomor 185 yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi. Kalau tadi muqaddimah dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Dalam surat Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zukhzikha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, Ali Imran ayat nomor 185. Maka Allah menjelaskan kepada kita semuanya, kullu nafsin, semua jiwa. Kita ini namanya jiwa. Dha'iqatul maut, mesti merasakan mati. Kecuali jiwa yaitu Allah. Wa yabqa wajhu rabbika. Jadi semua akan mati. Dan kita saksikan. Tidak ada manusia yang hidupnya sampai 50 tahun, sampai 1 juta tahun atau 300 tahun. Beda dengan umat dulu. Umat dulu itu sampai 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 95 tahun berdakwah. Nah, kalau kita tambah pendek, tambah tahun, tambah pendek umur kita. Dan lihat panasnya matahari dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu beda. Kondisi cuaca ini dibandingkan yang lalu sudah banyak berubahnya. Menunjukkan akan hancur dunia ini. Lalu apa katanya Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala mengkhabarkan kalian mesti mati, apa cukup seperti itu? Tidak. Kelanjutan ayat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya pahala kamu, amal kamu akan dibalas besok pada hari kiamat. Nah, lah amal itu ada 2. Ada amal yang baik, inilah yang kita harapkan, yang mohon kepada Allah. Dan ada amal yang jelek.
Maka Allah berfirman, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Siapa melakukan dosa akan dihukum semisalnya. Wa man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Adapun orang-orang yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, yang mana dia beramal soleh ini laki-laki atau perempuan, dan dia beramal soleh ini dasarnya ikhlas karena Allah Ta'ala, akan dimasukkan dalam surganya. Jadi besok kita ini akan ditimbang oleh Allah Ta'ala, amal yang baik dan amal yang jelek. Jadi ditimbang, fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia akan mendapatkan hidup yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka siapa yang ringan amal solehnya tetapi berat timbangan dosanya, maka dia akan masuk ke neraka hawiyah. Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi Allah Ta'ala akan memasukkan hambanya ke surga sebab amalnya dan nikmat Allah, memasukkan neraka karena sebab dosanya orang itu, dan menunjukkan adilnya Allah. Jadi Allah Ta'ala bukan masukkan kita surga karena takdirnya, tetapi amal. Makanya Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya. Maka surga yang sangat indah itu akan kamu tempati, akan kamu warisi sebab kamu beramal soleh. Sebaliknya neraka ini juga dijelaskan oleh Allah Ta'ala, masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Jawabnya orang itu, qalu lam naku minal musallin. Iya, karena di dunia saya tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan karena saya tidak memberi makan fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan pekerjaan kami di dunia hanya ngobrol senda gurau. Nah, ya. Ini perlu kita perhatikan agar kita tidak menyanyiakan waktu sedikit saja. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan naudzubillah min dzalik, ketika orang melakukan kemaksiat datang kematian. Nah, tapi kalau kita sedang sholat menuntut ilmu, mati, alhamdulillah. Bukan hanya kita yang senang, keluarga kita. Oh, tadi baru sholat. Baru sholat. Oh, ya. Tadi baru baca Al-Quran, dia meninggal dunia. Bukan hanya yang gembira yang meninggal dunia, kerabatnya pula. Tapi naudzubillah, orang itu mati jatuh dari kelapa karena mencuri. Bukan hanya berurusan orang yang mati, keluarganya juga sedih. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dari surat Ali Imran 185 tadi, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka karena menjauhi larangan Allah, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan dalam surga karena amalnya yang soleh, faqad faza, inilah orang beruntung. Jadi orang beruntung itu bukan orang yang mengumpulkan harta yang banyak. Justru orang beruntung itu orang yang meninggalkan kemaksiatan. Kalau ditinggalkan kemaksiatan itu berarti orang itu menjauhi neraka. Makanya beliau bersabda, khujibatin naru bisyahwat wa khujibatil jannatu bil makari. Maka neraka ini dipakri dengan syahwat-syahwat, dengan kesenangan. Sedangkan surga itu dipakri dengan perkara yang dibenci oleh orang. Bayangkan kalau kita nih malam hari dibangun oleh keluarga. Nanti malam hari kita akan pergi. Mobil sudah siap, duit sudah akan pergi. Bangun semuanya. Tapi belum tentu dia bangun di malam hari untuk sholat tahajud mau bangun. Nah, karena apa? Kenikmatan orang beribadah ini pahalanya besok di akhirat. Makanya beliau menjelaskan, seandainya orang munafik itu dia mau sholat, mengetahui sholat berjamaah dengan pada waktu Isya itu dia akan mendapatkan sampil, ya, kambing yang besar, dia akan datang walaupun berangkat.
Tetapi pahala ini kita peroleh di akhirat. Beda dengan orang mencari dunia langsung diterima gajinya. Inilah ujian untuk kita semuanya. Nah, maka kalau orang berpikir dengan kematian yang dibawa itu adalah amal, insya Allah kita menjadi orang yang mujahid fi sabilillah. Nah, jadi Allah menjelaskan barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka karena menjauhi larangan Allah. Wa udkhilal jannata, dan dimasukkan di dalam surga karena beramal soleh, faqad faza, ini orang beruntung ini. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan menipu. Bayangkan kita kerja mulai pagi pulang jam 10 malam. Dapat uang banyak, dapat rezeki yang banyak, yang kita butuhkan hanya sedikit. Ya. Kita dapat beras 1 kintal, yang kita makan hanya 1 piring. Taruhlah punya harta banyak sampai miliaran, yang kita butuhkan hanya sedikit. Kita punya rumah butuhnya hanya 2 meter, 3 meter, sudah cukup. Mereka punya rumah 1 hektar hanya sebagai hanya tempat kenang-kenangan saja. Nah inilah, bukan berarti kita tidak boleh mencari urusan dunia. Bagi waktu kita ini. Ya, makanya para sahabat kalau sudah radhiyallahu anhu umur 40 tahun, nah kecenderungan untuk amal ibadah lebih banyak dan sisa-sisa ibadah untuk mencari urusan dunia. Kenapa? Kalau kita sudah lanjut usia, makanya ditakar. Mau makan enak, asam uratnya kumat. Mau makan gurih-gurih, kolesterolnya naik, tersumbat darahnya dengan apa? Lemak. Pak, jauhi ya, mau makan enak suruh menjauhi. Dulu kita dalam keadaan miskin, mau makan enak enggak ada, sekarang makan banyak enak tapi badannya tidak mau. Tapi amal ibadah yang banyak tidak ada orang sakit karena amal ibadah yang banyak. Karena ibadah itu membawa kesehatan badan dan juga membawa tenangnya jiwa. Bayangkan kalau sudah orang divonis oleh dokter, Pak ini kanker, wah sulit obatnya, bingung kita. Selanjutnya, penjelasan di sini oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, yukhbiru ta'ala ikhbaran amman ya'um jami'al khaliqati bi anna kulla nafsin dha'iqatul maut. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya semua makhluk ini pasti akan merasakan mati. Cuma matinya hewan selesai, tidak ada hisab. Matinya tanaman sudah selesai, mati sudah selesai. Tapi matinya manusia ada mati sebentar, kalau sudah di alam kubur dibangunkan oleh malaikat. Nah, didudukkan, ditanya. Semua pengantarnya pulang tidak tahu, tetapi ketika sudah pulang baru ini dibangunkan. Jadi mati itu hanya sebentar. Hidup dalam barzah sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi hidup kita di alam barzah lebih lama daripada hidup kita di dunia. Tapi kalau kita hidup di dunia ini sebentar ini menggunakan bersungguh-sungguh ibadah, bersabar atas kekurangan urusan dunia, nikmat hidup ini. Kemudian juga dijelaskan wa kulluhum fa huwa ta'ala waqtahu alladzi la yamut, hanya Allah Ta'ala saja yang tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun wa kadzalikal malaikatu wa khamalatul arsy. Semua makhluk jin manusia akan mati, demikian juga malaikat. Karena Allah berfirman wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada zat yang hidup yang tidak akan mati. Nah. Kemudian juga dijelaskan di sini ayat berikutnya oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dari surat Luqman ayat nomor 34. Hubungannya dengan ayat surat Ali Imran 158. Surat Ali Imran beritahu kita pasti mati. Kapannya? Dijelaskan di dalam surat Luqman ayat nomor 34. Nah.
Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Itu ayat yang terakhir ini. Maka seorang jiwa tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok hari. Makanya kita jangan meramal besok ini besok itu. Tapi kalau kita berencana, boleh insya Allah besok saya akan begini, boleh insya Allah jika Allah mendaki. Tapi pasti besok begini tidak boleh. Karena kita tidak tahu, pasti lalu 1 jam mati kita. Berdosa kita karena mendahului takdirnya Allah. Makanya kalau kita mau janji kepada orang atau yang lain, besok mau ke rumah ya insya Allah. Nah, insya Allah jika Allah mendaki. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali salah satu di antara kamu mengatakan pasti saya besok akan berbuat ini kecuali dengan kalimat insya Allah. Ini yang banyak kita lupakan. Besok ya datang siap. Siap tok. Kadang-kadang siap mati. Siap sakit. Tambah siap insya Allah. Bukan berarti tidak boleh siap. Insya Allah. Nah gitu. Insya Allah. Sering siap satu. Siap tok nggak boleh loh. Kok begitu? Iya nanti bakal mati 1 jam lagi atau saya. Nah ini tadi. Nah itu ada dalilnya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasyaallah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan pasti saya besok akan begini akan begitu kecuali dengan kalimat insyaallah. Nah inilah insyaallah kalimat tauhid jika Allah menghendaki. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan, maka setiap jiwa tidak tahu apa yang dikerjakan besok hari. Dan juga dalam berikutnya, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Maka jiwa manusia ini tidak tahu di mana dia akan mati. Ada orang buat rumah maunya mati di rumah. Ternyata keluar sebentar mati dia. Ya. Maka ini yang perlunya kita waspada. Karena apapun yang kita kerjakan besok kita tidak tahu, demikian juga ajal kita tidak tahu di mana kita. Yang dimaksudkan di sini karena ketika Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kamu tidak tahu di mana tempat tinggal kamu mati. Jangan sampai kita ini berbuat kejahatan pas itu lalu mati. Karena mati tidak bisa kita atur. Lain dengan makan, minum, bepergian, mungkin. Tetapi kematian ini lain. Ya sehat mati, enak makan 1 jam mati. Ya, apalagi orang sudah lanjut usia. Lihat pohon-pohon kalau sudah lanjut usia, pangnya jatuh, daunnya rontok, gigi kita rontok, daunnya sudah mengering, rambut kita putih. Kalau sudah jatuh repot. Kaki ini kalau sudah umur lanjut 60 ke atas, sum-sum itu sudah tidak ada. Makanya kita kalau jalan kelutuk-kelutuk, minyaknya sudah tidak ada. Ada yang dikasih suntik minyak, tapi sebentar aja. Ini kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai bukan kita hanya kalau kita menjaga kesehatan badan sudah sip, harus menjaga amal soleh ini. Dijelaskan di sini oleh Syekh Salim bin Id, la ta'lamu nafsum madza taksibu ghadan fi dunyana wa ukhrana. Kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok, baik urusan dunia kita atau urusan akhirat kita. Karena itu kita harus punya persiapan. Nanti saya itu mau apa? Karena manusia punya cita-cita. Saya mencari rezeki, saya harus membatasi waktu. Saya mencari rezeki harus yang halal. Jangan-jangan kita pas mencari rezeki yang halal, kita meninggal dunia, alhamdulillah, yang kita cari halal. Saya mau sholat dulu ini. Ketika sholat meninggal dunia, alhamdulillah.
Ayat berikutnya dari surat An-Nahl ayat nomor 61. Kita harus waspada tentang kematian ini. Ya. An-Nahl 61. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. An-Nahl 61. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba ajalnya, tiba kematiannya, la yastakhirun, tidak bisa diundur. Sekalipun diimpus, sekalipun didorong dengan ya, sekalipun ini bunyi. Dan kalau orang itu meninggal dunia pas dia dikasih ya, impuls dan juga dibantu dengan oksigen, bergerak ini. Tapi kalau mata sudah melalak, ya, kaki ini sudah pucat, ya, apalagi mulut sudah mengap, mati sudah. Sekalipun bunyi ini, karena didorong. Dan itu barang kita sajikan, sus ini sudah meninggal, mbak, sudah meninggal itu loh. Kita pulang, dokter datang meninggal. Iya sudah meninggal lama katanya. Ya, jadi kalau sudah ajal datang, walaupun ditunggu 1000 dokter ahli jantung, ahli ya THT, ahli macam, tetap tidak bisa melawan malaikat. Karena malaikat la ya'suna ma amarallah, tidak maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan perintahnya Allah. Ini yang harus kita pikir, ya. Jadi jangan sampai kita, oh saya masih muda kok umur saya panjang, belum tentu. Apalagi kita sudah lanjut usia, tinggal mikir-mikir berapa jam lagi atau berapa hari lagi. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Karena kalau kita bunuh diri tidak boleh. Wala taqtulu anfusakum. Ya. Jangan bunuh diri. Kita menangguhkan juga tidak bisa, karena ini haknya Allah. Siapa yang bisa mengelak? Ketika Allah telah menjadikan sekarang malam, tidak ada seluruh manusia di permukaan dunia mau merubah. Ketika kita sakit, tidak bisa sakitku ini aku pindahkan ke istri saya atau keluarga saya, tidak bisa. Yang sakit tetap sakit. Dulu orang tua kita, ibu kita itu sayang, nak, aja awakmu sing loro, ya aku wae sing loro, enggak bisa, Bu. Sayangnya orang tua terhadap anak ditangisi. Wes ora awakmu sing loro, aku, padahal kalau ibunya sakit juga ngerengek. Nah, ya. Sehingga mengeluh namanya orang. Nah, ini pemberitahuan dari Allah. Jadi kita tidak takut mati. Ya. Karena mesti terjadi. Yang kita takuti ini jangan sampai kita mati dalam keadaan maksiat. Ya ini kekhawatiran kita di situ. Kalau mati jangan ditakuti, karena mesti terjadi. Nama yang kita khawatirkan ini, kami mati ini di mana? Lalu kami beramal apa? Nah itu. Karena dalam satu hadis, al-a'malu bil khawatim, amal manusia itu ditinjau oleh Allah Ta'ala akhirnya. Loh. Bukan awalnya. Ya. Kalau orang sudah dia umur 80 tahun, dia beramal soleh, berbuat tauhid, lalu mati kurang 1 hari dia murtad, masuk neraka. Bukankah kita tahu orang yang pembunuh berapa orang? 199 menanya ingin tobat dia. Yang ditanya orang ahli ibadah, tidak punya ilmu. Kalau saya mau tobat, apa diterima oleh Allah Ta'ala? Oh, tidak bisa diterima. Penggal orangnya. Saya ingin tobat, enggak terima. Cari orang yang berilmu, bisa diterima. Tapi kamu harus pindah dari tempat pembunuhan ini, pindah ke tempat yang aman. Alhamdulillah berjalan, di tengah perjalanan meninggal dunia. Belum beramal, tapi niatnya sudah ada, sudah melangkah. Berebut malaikat rahmat dengan malaikat adab, Allah Ta'ala beritahu malaikat rahmat suruh mengambilnya. Subhanallah. Ya. Jadi kita ini jangan sampai, wah amalku sudah banyak kok, saya sudah as-salafus sholeh, lalu matiku mesti baik, itu belum tentu. Apalagi ujian pada zaman sekarang ini beda dengan dulu. Orang-orang yang ingin mematikan sunnah ini banyak sekali. Kalau makanya beliau menjelaskan hidup kita di akhir zaman itu seperti memegang bara api.
panas. Baik, kita lanjutkan. Nah, inilah caranya para ulama dulu mengingatkan kita. Diingatkan kita ini bukan dengan pendapatnya orang, tetapi ayat Allah yang itu mesti benarnya. Dijelaskan pula dalam surat Al-Munafiqun ayat nomor 9 sampai 11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu haram beriman, peringatan untuk kita. Kasih sayang Allah Ta'ala kita selalu diingatkan oleh Allah. Hai orang beriman. Karena orang beriman orang yang manut, orang yang taat. Nah, tatkala kita dipanggil oleh Allah Ta'ala apa? Disuruh apa kita ini oleh Allah Ta'ala? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai harta yang kita miliki karena senangnya dengan harta. Siapa orang tidak senang dengan harta? Tapi jangan sampai harta ini melupakan kita. Waktunya azan masih buka tokonya. Masih kerja. Allah Ta'ala memanggil hayya 'alas shalah dengan muadzinnya. Dan dia masih diam di situ. Lah ini keliru. Ya. Wahai orang beriman, jangan sampai hartamu itu dan anak-anakmu itu melupakan kamu an dzikrillah, dari mengingat Allah, ibadah kepada Allah. Memang kita itu tidak senang dengan duit. Senang dengan anak, saking senang dengan anak dituruti semua keadaannya anak. Nah, wah nanti kalau tidak dituruti anaknya akan minggat. Biarlah tidak sholat, bahaya kita ini. Belum tentu kita dienakkan oleh anak. Kewajiban ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Kita harus mengingatkan anak. Kita bangun untuk sholat, kita suruh untuk mengaji. Karena itu kewajiban kita. Bayangkan kita ngasih makan, hatinya kita lupakan, keliru. Kita kasih makan, kita carikan yaitu baju, kesehatannya kita jaga. Tapi kadang-kadang ibadah kita tidak mau menjaga ibadahnya anak, ini keliru. Penjagaan jiwa lebih utama. Maksud saya. Baik, kita dengarkan azan dulu. Kita lanjutkan. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan jangan sampai kita memiliki harta, mencari rezeki, punya anak, yang itu merupakan hiburan hidup kita, lalu lupa kewajiban kita di hadapan Allah. Karena apabila kita dilupakan oleh harta kita, sehingga tidak beribadah, dilupakan oleh anak kita, kita kalah dengan anak kita. Apa katanya Allah Ta'ala? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang ibadahnya dia lalai, terbengkalai karena urusan dunianya, dan juga karena disibukkan kecintaan kepada anaknya, inilah orang-orang yang rugi. Rugi dia. Bagaimana anak dibesarkan mulai kecil, ya dirawat besar, kemudian ya ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak lalu kita lupa ibadah, ya, rugi kita. Itu di dunia.
Dan anak yang tidak terdidik dengan din membahayakan orang tua. Bayangkan berapa banyak orang dicaci oleh anaknya. Bahkan juga dibunuh, naudzubillah min dzalik. Orang tua kasih sayang mulai kecil. Digendong lahir tidak bisa apa-apa, menangis saja, tidak bisa makan. Digendong oleh orang tua, kencing, berak, senyum ibu itu. Dikasih susu, dikasih makan, ridho ibunya dia. Tidak tidur malam menggendong anaknya. Tapi kalau sudah agak besar tidak dididik dengan din, bahaya. Bahaya kepada anak dan juga bahaya kepada orang tua. Ini di dunia, belum lagi nanti kalau di akhirat ditanya oleh Allah Ta'ala. Karena beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu itu menjadi pemimpin dan akan ditanya oleh Allah Ta'ala pertanggungan jawab kamu atas yang kamu pimpin. Nah, selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Belanjakan hartamu itu. Ini kita punya harta. Kalau anak, didik anakmu, maka belanjakan harta yang Allah Ta'ala rezekikan kepadamu sebelum datang kematian. Nah, ya. Karena kalau sudah malaikat sudah mencabut ruh kita, taubat tidak diterima. Innamat taubatu malam yughargir. Sesungguhnya taubat itu selagi belum sekarat. Demikian juga amal soleh pun kalau sudah kebiasaannya tidak beramal soleh, ketika nazak beramal soleh tidak bisa. Karena Allah menjelaskan min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berapa banyak orang mau berinfak kalau sudah nafasnya kurang 5 menit 7 menit, infakkan ke sana kemari. Nah, ya. Maka pada waktu kita dalam keadaan sehat, tabung harta kita ini di sisi Allah. Ya. Untuk urusan dunia sekedarnya saja. Karena kalau sudah kita tabung harta ini di sisi Allah Ta'ala, tidak mungkin akan ada orang mencuri pahala. Nah, ketika mau mati, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Allah Ta'ala mau menunda kematian saya ini sebentar saja. Ya, sebentar saja ya Allah. Nah, apa? Fa'asaddaqa, aku akan bersedekah. Wa akun minas salihin, dan aku yani minal muslimin. Ya. Dan saya akan menjadi orang muslim, tidak bisa. Ya. Inilah yang perlu kita fahami sebelum maut merenggut kita. Masih sehat, gunakan kesehatan untuk ibadah. Punya harta, tabung di sisi Allah. Tapi jangan sampai kita melantarkan diri kita. Kita tabung semua lalu kita mengemis, tidak boleh. Kita punya anak, kita nafkahi. Punya istri, kita nafkahi. Menafkahi anak, menafkahi istri, kewajiban dari Allah. Kita dapat pahala. Namun ada pula yang harus kita simpan di sisi Allah. Nah, setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan, walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala tidak akan menunda kematian seseorang jika sudah waktunya. Walaupun mereka minta laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sekalipun menggerutu orang ini, ya Allah sebentar saja, ya Allah jangan dicabut dulu roh aku akan bersedekah, aku akan beramal saleh. Tidak. Karena Allah Ta'ala tidak butuh sama makhluk. Beda dengan pengadilan manusia nanti dulu ya. Duit terima. Karena manusia butuh duit. Tapi pengadilan Allah tidak bisa diganggu gugat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, inilah yang perlunya kita fahami. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, wallahu khabirun bima ta'malun. Allah maha waspada apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Dan Allah akan membalas amalmu di akhirat nanti.
Subhanallah, banyak sekali kaum muslimin ayat yang mengingatkan kita kematian, tapi kita sering lupa mati. Ya, diingat-ingat ayat ini agar kita bisa menyisihkan waktu, bisa membaca Al-Quran, bisa berdakwah, bisa beramal saleh, bisa berbuat baik kepada keluarga, tetangga yang lainnya. Kemudian juga disebutkan pula di dalam surat yaitu Al-Mu'minun 99 dan juga seterusnya. Nah, hatta idza jaa akhadahumul mautu qala rabbirji'uni. Hatta idza jaa akhadahumul mautu qala rabbirji'uni. Sehingga apabila sudah datang ajalnya orang itu mau mati, baru mohon pada Allah, ya Allah kembalikan aku di dunia ya. Menyesal ini bapak dan ibu bukan awalnya, akhirnya. Lihat ketika orang tua berpesan pada anak, hati-hati nak ya. Hati-hati, itu kan awal. Pelan-pelan kalau sepeda motoran. Hati-hati dengan si fulan kamu berteman. Dilanggar. Baru menyesal akhirnya. Loh gimana orang tua menjadi tahu. Ini dunia. Belum lagi nanti penyesalan di akhirat. Semua manusia menyesal nanti amat mati. Orang mukmin menyesal karena kurang imannya, orang kafir menyesal karena kufurnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, apa katanya orang ini? Ya Allah, kembalikan aku di dunia ini, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Barangkali saya akan bisa beramal soleh yang aku tinggalkan kemarin. Taruhlah seandainya Allah Ta'ala memberi tunda waktu, mereka akan lupa lagi. Karena manusia itu zalim. Innal insana zaluman jahula. Innal insana kana zaluman jahula. Sebenarnya manusia itu zalim dan berbuat yaitu bodoh. Satu contoh, banyak orang ketika sakit parah, wah nanti kalau saya sehat saya mau ke masjid lah. Belum mati loh. Sama berinfak. Ketika sudah sehat dia bohong atas ucapannya tadi. Masjid ditinggalkan, tidak sholat lagi, tidak berinfak. Nah, jadi manusia itu memang begitu. Ketika datang mau kematian maunya minta ditunda. Tapi kalau ditunda pun tetap dia tidak akan mau beramal soleh. Kalla, apa katanya Allah Ta'ala? Sekali-kali tidak, saya tidak akan menunda kematianmu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Karena ini sudah menjadi ketentuan Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah mati mereka akan di alam barzakh sampai hari kiamat. Di alam barzakh itu hidup. Lah hidup di alam barzakh ini tergantung dengan amalnya di dunia. Ketika amalnya di dunia baik, subhanallah, dia akan merasakan kenikmatannya. Ketika mereka kufur di dunia, maka mereka akan disiksa di alam kubur ini sampai hari kiamat. Seperti Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya. Yang mana falanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Maka kami rasakan azab di kubur ini belum lagi nanti azab ketika dia dikembalikan di neraka. Fa idza nufikha fis suri, kalau sudah ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum, kalau ketika sudah ditiup sangkakala maka bangun semuanya orang dalam kubur ini. Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, dan tidak ada lagi hubungan dengan kerabat. Tidak bisa seorang ibu manggil anaknya, ya nak tolonglah saya. Tidak bisa bapak mau menolong anaknya. Ya, tidak bisa seorang anak mau menolong ayah. Ini harus kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ingat hai manusia, ketika manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya.
wa sahibatihi wa sahibatihi, dan lari pula dari istrinya. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni, masing-masing manusia berurusan dengan dirinya sendiri. Ini di hari kiamat. Di dunia mungkin juga. Bayangkan orang naik mobil ya, kecelakaan di mobil, satu patah kakinya, satu patah tangan tidak bisa, yang patah kaki mau menolong keluarganya yang patah tangan. Jika hal itu terbukti di dunia, di akhirat pasti terjadi. Maka kita harus berikhtiar, beramal soleh di permukaan dunia ini, karena di akhirat nafsi orang itu tergantung amalnya sendiri. Kalau kita di dunia lapar, keluarga kita bisa ngasih makan. Sakit adanya menjenguk. Siapa yang menjenguk orang masuk neraka? Siapa yang menjenguk orang yang disiksa di alam kubur? Inilah harus kita pikirkan. Jadi kita kadang-kadang menggantungkan keluarga betul di dunia. Di akhirat masing-masing bergantung atas amalnya sendiri. Wala yatasaalun, dan tidak ada yang saling menanya. Karena apa? Ribut sudah, bingung sudah. Gimana keadaanmu, sakit atau tidak bisa. Karena apa? Dahsyatnya hari kiamat. Seperti orang sama-sama sakit, pingsan, tidak bisa menanya, kamu sudah sadar apa belum? Lihat ketika orang habis dioperasi, masuk ke tempat kamar tertentu, masing-masing ngomel sendiri. Belum lagi ini sekarat maut. Belum lagi nanti di alam kubur yang mereka orang kufar. Tapi orang mukmin alhamdulillah. Dan inilah yang harus kita yaitu pikirkan, bagaimana kita bisa meningkatkan amal, meningkatkan keimanan kita. Nah, Allah menjelaskan faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang berat timbangan amal solehnya, inilah orang beruntung. Jadi keberuntungan itu untung di akhirat, bukan untung di dunia. Bayangkan kita satu hari mendapatkan keuntungan 2 gunung, besar kan? Satu hari berarti 50 tahun sudah berapa gunung. Lalu untuk apa? Tapi kalau kita beruntung dengan amal soleh itu untuk orangnya, tidak ada untuk yang lain. Karena Allah Ta'ala berfirman, man amila sholihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Cuma satu yang bisa untuk yang lain, kurban. Nah, ya. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 26 Dzulqa'dah. Nah, orang berkorban, dia berkorban anaknya, ibunya, bapaknya meninggal dunia. Ya Allah, bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minni. Ya Allah, ini korbanku, wa min ahli, dan juga korban untuk kerabatku. Bisa. Nah, kalau kita ingin berbuat baik pada orang tua, kesempatan yang baik untuk korban. Atau tapi kalau kita korban tidak cukup, kita mengorbankan orang tua lalu kita tidak korban. Karena orang itu harus beramal dulu baru mengikutkan yang lain. Demikian juga kita punya harta, kita wakafkan, ini untuk ibu saya bisa. Tapi sholat, ya Allah, ini pahalanya sebagai untuk ibu tidak bisa. Ya Allah, ini aku siam sunnah ini separuh untuk ibu bapak tidak bisa. Yang bisa amal sedekah, yang bisa amal yaitu kurban. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, yang berat amal dosanya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka ini adalah orang yang rugi diri mereka. Fi jahannam khalidun, mereka masuk ke neraka jahanam kekal selamanya. Iyadzan billah dzalik. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita fahami, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mankibi. Beliau memegang pundaknya Ibnu Umar. Nah, ini bolehnya memegang pundak. Kalau kita ini kalau dipegang kepala, pundak marah.
Ya, tapi kalau orang-orang Arab kalau dipegang pantatnya dikira yang memegang ini orang yang suka zina. Ya, tapi orang Arab dipegang, kalau kita dipegang kepala nanti janggutnya senang. Ini yaitu kebiasaan adat tapi tidak mengapa. Jadi beliau memegang pundaknya Ibnu Umar. Kalau apa katanya, kun fit dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu wahai Ibnu Umar di dunia ini seperti orang asing. Seperti saya di Sedayu ke sini ini gharib. Ya nanti saya akan kembali. Ya mana keberadaan saya di sini sebentar, keberadaan saya di tempat tinggal saya lama. Jadi kita di dunia ini diibaratkan beliau seperti orang yang bepergian yang diantar pulang. Au abiri sabilin, atau nyebrang jalan. Nah, ya. Kalau kita menyeberang jalan sebentar ini, awas, selamat kita, selamat selamanya. Tapi kalau kita menyeberang jalan sebentar, kita tidak toleh kanan kiri, kita akan ketubruk, mati. Maka beliau menjelaskan hidup di dunia ini sementara, seperti orang nyebrang jalan. Harus awas betul. Seperti orang bepergian yang nanti akan kembali. Orang bepergian itu dikatakan oleh beliau, as-safaru qit'atun minal adzab. Bepergian itu banyak azab, banyak rintangannya. Nah inilah supaya kita tidak menjadikan dunia itu kekal. Jadi beliau menjelaskan dunia ini seperti kamu pergi yang nanti akan pulang. Seperti kamu menyeberang jalan, kalau kamu selamat selamanya, kalau tidak selamat ya tidak selamat selamanya. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW yang kedua. Diriwayatkan Imam Bukhari. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqum ri'im muslimin, tidaklah hak seorang mukmin lau syai'un, yang memiliki sesuatu yusi fihi, harus berwasiat. Yabitu lailatain, ketika bermalam 2 malam, illa wasiyatuhu maktubatun indahu, hendaknya wasiatnya tertulis di sisinya. Saya ulang lagi. Tidaklah hak salah seorang mukmin yang mana dia punya sesuatu, hendaklah dia berwasiat kepada keluarganya setiap 2 malam. Dan wasiatnya tertulis. Apalagi sekarang yaitu pedagang, banyak utang, banyak dititip oleh orang, harus ditulis. Pagi ini ada orang titip jajan 10 orang, tulis. Karena kita tidak tahu mati, lalu kita tidak tahu keluarga kita. Inilah aku ini loh, ini belum saya bayar. Ya. Hutang kepada orang juga begitu. Pekerjaan ini pekerjaan belum selesai, duitnya sudah dibayar saya dulu. Dia pesen saya kursi. 50 kursi, duitnya sudah ada, tapi belum selesai. Catat. Ya. Kenapa? Kalau kita meninggal dunia punya hutang, lalu saudara kita tidak tahu, bahkan saudara kita menolak. Orang tua saya tidak memberitahu kok. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yughfaru kullu syahidin illa dain. Semua orang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali hutang. Ya. Jadi kita ini hidup ada sangkut pautnya dengan keluarga, ada sangkut pautnya dengan tetangga, ada sangkut pautnya, apalagi pengusaha yang lain, apalagi kerja belum dikasih digaji, ini belum saya kasih gaji. Gajinya nanti tanggal sekian, tulis. 2 hari 2 malam disuruh nulis itu. Kita safar pun juga begitu. Tulis saya punya hutang, saya tidak punya hutang. Ini barang saya di sini. Supaya mereka tahu ketika kita meninggal dunia, keluarga kita tahu. Oh iya. Sehingga apapun yang punya tanggungan akan diselesaikan oleh keluarga kita karena kita sudah pesan. Tapi kita punya hutang atau duit kita ada di tempat orang lain.
keluarga kita tidak kita ketahui, kita meninggal dunia tidak tahu. Keluarga katanya apa? Tidak pesan sama saya. Akhirnya menjadi musibah diri kita. Subhanallah. Wa rawahu Muslim, dijelaskan Imam Muslim, yabitu salasalayalin. Ada riwayat Muslim, ketika kita sudah 3 hari 3 malam, harinya harus ada wasiat tertulis. Karena kematian kita tidak tahu. Riwayat Bukhari 2, dan ini tidak bertentangan. Ya, apapun yang kita punya tanggungan dengan orang yang lainnya, maka perlu kita berwasiat ditulis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan hadis ini, idza amsaitu fala tantadhiris sabah. Kalau ada pekerjaan sore, saya tidak menangguhkan untuk pagi hari. Wa idza sabbahtu fala tantadhiril masa. Maka apabila kamu pada waktu hari pagi hari, pekerjaanmu pada waktu pagi hari jangan ditunda sore hari. Pekerjaanmu sore hari jangan ditunda pagi hari. Wa khudh min sihhatika limaradika. Gunakan sehatmu untuk waktu sakitmu. Karena kita sakit ini tidak sama dengan waktu sehat. Wa min hayatika limautika. Gunakan hidupmu untuk bekal kematianmu. Itulah kaum muslimin wal muslimat, beberapa hal yang perlu kita fahami bersama dengan dasar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama sunnah. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala semoga ilmu yang kita peroleh ini bisa kita amalkan. Ya, dan semoga kita semua di dalam keadaan husnul khatimah. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya. Futur. Ya dinasihati. Tetap kita nasihati. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Ingatkan. Anak dibangun ini enggak mau, bangun lagi sampai dia mau sholat. Besok bangun lagi karena kita bangun dapat pahala. Ya. Mengingatkan dapat pahala, tidak diamalkan kita sudah dapat pahala. Yang tidak mengamalkan dia mendapatkan hukuman. Nanti akan ditanya oleh Allah, bukankah orang tuamu sudah bangun dirimu? Sudah menasihati dirimu? Ya. Orang tuanya punya hak untuk menasihati, untuk mengislamkan anak tidak bisa. Menjadi anak yang beriman tidak bisa. Makanya kita mohon kepada Allah doa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karunia anak saya ini menjadi anak yang saleh. Tetap terus. Ya, dinasihati. Karena kita menasihati 10 kali, pahalanya 10 kali 10. Menasihati 1 kali, pahalanya 1 kali 10. Dibanguni. Marah, kita banguni. Ya, berbuat kemaksiatan kita ingatkan. Tidak ada dia pergi kita cari mana kita. Kita beri peringatan karena Allah Ta'ala beliau bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Nasihati istrimu, wanita dan anakmu yang baik. Mereka marah, mereka berdosa. Ya. Jadi kalau orang tua tanggung jawab selalu, dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ingatkan keluargamu itu yang terdekat. Dipanggil Bani Hasim, Bani Abdi Manaf, Aisyah, Fatimah dipanggil Fatimah putri Rasulullah SAW. Kamu beramal soleh. Orang tuamu tidak bisa menolak siksaan Allah menimpa pada dirimu. Subhanallah. Ya. Jadi kita tetap waktunya taklim, suruh taklim, sholat itu sholat, dinasihati. Ya. Makanya ada hadis, ya, apabila anak sudah umur 7, fa'murhum bis sholati. 7 tahun. Wadribuhum bi asrin. Kalau sudah umur 10 tidak mau sholat, cambuk, tapi cambuk di betisnya. Nah, dengan lidi 1, bukan dipukul. Dia ayo sholat.
Jika umur 10 masih diingatkan, bagaimana lebih daripada itu? Kadang-kala setan yang bujuk kita. Oh, saya malu anak saya umur 15, nanti kalau saya nasihati malah dia lari, malah dia minggat. Daripada minggat dibiarkan, nah disiksa kita nanti disiksa Allah. Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap anak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Bismillah. Apakah perlu mengingat kematian dengan rutin ziarah kubur? Ustaz, syukron jazakallahu khair. Ziarah kubur itu dianjurkan bagi orang yang malas ibadah. Tapi tidak harus ziarah kubur. Ingat mati itu masa di kuburan kita. Beliau mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya pernah melarang kamu ziarah kubur. Beliau pernah melarang para sahabatnya ziarah kubur karena baru masuk Islam. Masih ingat Latang Uzal Manat kuburan disembah itu. Nah, setelah kuat Islamnya beliau mengatakan fazuruha. Sekarang silahkan kamu berziarah kubur, tapi maksudnya tadzkiratan lil mauti. Bahwa kamu itu seperti ini loh besok ini. Kamu kalau mati hartamu semuanya dilucuti, hanya dikasih kain kafan putih untuk menutupi auratmu. Yang bersama kamu itu amalmu. Nah, jadi kalau orang malas beribadah yang lainnya dianjurkan. Ya. Tapi orang tuh kalau sudah dia banyak ibadah ingat mati nggak perlu ke ziarah kubur. Bahkan juga ada orang ziarah kubur tapi tidak ingat mati. Kenapa kau ziarah kubur? Iya itu loh ibu saya tadi gak ingat mati ya. Jadi orang ingat mati itu orang yang sifatnya selalu zikrullah ya. Dalam satu hadis dijelaskan apa katanya, yakni aksiru dzikra ladzat, perbanyaklah kamu mengingat akan kehancuran harta ya. Nah, perbanyaklah kamu mengingat akan kehancuran harta benda, supaya kita mengingat suatu kematian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Kalau mengikhlaskan alhamdulillah. Sudah tidak ada utang lagi. Karena mengikhlaskan enggak apa-apa lah, sudah saya ikhlaskan. Ya menghutangi. Sekarang saya penelitian. Ya menghutangi itu mengikhlaskan itu kapan? Sudah meninggal dunia apa sebelum meninggal dunia? Kalau sudah meninggal dunia enggak apa-apa. Atau sebelumnya sudah saya ikhlaskan hutangmu. Tidak mengapa. Yang penting ini hubungannya kepada orang yang menghutangi. Cuma kita tahu apa tidak orang itu mengikhlaskan. Nah ini. Maka seorang anak harus tahu dia. Tanya. Ya. Bapak saya hutang berapa, ibu saya hutang. Makanya sekarang ini kita orang tua jangan suka hutang. Kasihan nanti diri kita. Kasihan anak pula kita. Hutangnya banyak, akhirnya rumah disegel. Warisan apa anak kita? Ya. Jadi di situ kalau kita tahu bahwa dia sudah mengikhlaskan, alhamdulillah. Kalau kita tidak tahu berarti menurut asal belum diikhlaskan. Maka seorang anak harus mencari. Hanya tanya, apalagi orang tua sudah lanjut usia, ya sakit, tanya, Pak utang sama siapa, Bu utang sama siapa, dicatat. Nah, misalnya tidak punya hutang betul lah Bu. Kalau nggak punya hutang nggak apa-apa. Kalau punya hutang terus ibu menyembunyikan ini nanti bahayanya kepada ibu. Dinasihati. Ya, oleh karena itu beliau berdoa Allahumma inni a'udzubika min dzala'id daini. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang. Karena ini hubungan manusia dengan manusia dan Allah memberi hak. Kalau kita dosa pada Allah Ta'ala mudah karena Allah Ghaffar, Tawwab, Ghafur. Tapi manusia mengatakan tidak akan saya ampuni dosamu, bahaya kita. Karena disakiti dan boleh.
Saya bin Sa'im rahimahullah menjelaskan kalau orang dulu disakiti, dizalimi, boleh dia karena itu haknya dia. Nanti akan saya tagih kamu di akhirat dengan dasar hadis. Besok pada hari akhirat orang itu punya amal bangkrut, habis. Kenapa? Ketika dia di dunia menzalimi saudaranya, saudaranya dihadapkan. Karena di akhirat tidak bisa orang itu akan bayar duit, di akhirat enggak butuh duit. Ketika dizalimi maka kebaikannya orang menzalimi diambil oleh Allah Ta'ala, diambilkan dari orang dizalimi ini, menzalimi ini kepada yang dizalimi, sehingga habis. Fa'in faniyat, kalau sudah habis, turihat finnar, dimasukkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi jangan sampai kita ada sangkut pautnya dengan orang. Mencari pekerja jangan sampai tidak dikasih gaji. Dan doanya orang dizalimi itu terkabulkan di sisi Allah. Yang lain? Ya. Mari. Bagus. Pernah ditanyakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kalau kita punya hutang ya, kemudian orangnya tidak ada dan kerabatnya juga tidak ada. Kadang-kadang kita itu punya hutang di tengah jalan ya, mobil macet, duit tidak ada. Orang itu baik menghutangi kita ya. Atau orang itu tidak punya duit, dia pinjam apa itu, masuk ke tol, nah kartunya habis Pak, hutang. Orangnya pergi, lupa dia ya. Mau mencarinya kesulitan, maka bisa kita infakkan, tapi itu infaknya orang yang kita hutangi ya. Kalau kita sudah tidak tahu alamatnya, tidak tahu keluarganya, maka infakkan fisabilillah dengan niat ini amalnya orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, sama. Baik, ya boleh. Iya. Gimana? Amal. Iya, ya. Ya. Jadi ditanyakan. Menurun itu sebab maksiat. Pernah Imam Syafi'i, saya ini kok lupa, apa katanya ustadznya Waqi, kamu jangan maksiat. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun, yazdatu bitta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Makanya kalau kita ini sudah biasa untuk sholat Jum'ah, sholat jamaah, jangan sampai dilupakan. Karena kalau kita sudah meninggalkan sholat jamaah sekali dua kali, maunya nanti beberapa kali, mengulanginya tuh repot. Orang sudah murojaah Quran kok saya mau libur 3 hari, maunya libur 1 bulan. Ya, jadi kita kalau sudah beramal ibadah upayakan rutin. Kecuali dalam kondisi kita sakit, ya, dalam keadaan terpaksa yang lainnya boleh. Ya, tetapi kalau orang beramal saleh kok maksiatnya ini menutupi baiknya. Bayangkan kita punya yaitu timbunan beras, lalu ada sampah, ya tertutup. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalmu baik itu akan menutup dosa. Sebaliknya amalmu dosa itu akan menutup amal baikmu. Jadi untuk supaya kita meningkat iman kita, ya kita harus continue mudawamah beramal soleh, menuntut ilmu, mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunat. Kita sibukkan betul. Jangan sampai kita menggunakan waktu rekreasi ya, kemudian juga ya kesana kemari tanpa ada manfaatnya. Kita tidak tahu rekreasi di pinggir pantai mati di situ. Tapi kalau kita ke masjid meninggal dunia, alhamdulillah. Bukan kita ke masjid mau minta mati, tidak.
Nah, yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kadangkala muncul perasaan takut akan datangnya kematian. Mengingat amal ibadah dan amal soleh ana masih sangat sedikit. Bagaimana Ustadz? Apa diperbolehkan perasaan seperti ini? Jazakallahu khair. Perasaan takut mati karena amal kita masih sedikit itu bagus. Karena kita akan meningkatkan. Iya, saya ini gimana loh, kemarin nggak sholat berjamaah, saya takut nanti kalau sore ini mati gimana. Akhirnya dia duhurnya sholat jamaah, boleh nggak apa-apa ya. Yang tidak boleh itu takut mati murni ya. Tapi saya ini nanti jangan-jangan dengan tidak beramal soleh ini saya mati nanti, lalu saya bekalnya apa? Jadi kalau orang takut mati karena dia merasa amalnya sedikit, ditingkatkanlah dia amalnya. Makanya tadi dijelaskan, fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Senantiasa kita selalu mengingat ya, berinfak. Ya mudah-mudahan ya Allah terimalah infak ini ya. Saya tidak tahu nanti kalau saya tunda besok, jangan-jangan nanti sudah mati. Kalau orang mau berinfak jangan lama-lama. Mau ngasih orang jangan besok, kalau ada sekarang kasihkan sekarang. Karena besok kita tidak tahu. Ya. Apa adanya saja. Dalam ini ada uang 5.000 kasihkan. Alhamdulillah sudah lepas. Besok saja 50.000 belum tentu kita. Ya. Itu tadi ayatnya wala wa ma tadri madza taksibu. Mau 50.000 tahu anaknya sakit. Saya nanti sebulan lagi mau beramal, ini masih saya kumpulkan dulu. Yang ada kasihkan dulu. Sudah lewat kan? Mana? Kita menunggu nanti 5 juta, ternyata sudah 3 juta, anak sakit harus opname 2 hari 5 juta. Habis 3 juta. Nah, jadi perlu kita berinfak, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kamu minta ampun kepada Allah Ta'ala dan juga beramal soleh. Makanya tadi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Segera kamu infakkan hartamu, jangan menunggu nanti kalau mati, jangan menunggu besok. Ya. Ada sekarang diingatkan oleh Allah Ta'ala berinfak, segera keluarkan. Jangan taswis nanti saja. Karena kita tidak tahu besok itu keperluan apa. Tapi kalau sudah dilepaskan, alhamdulillah. Karena orang bersedekah itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapus dosa, bahkan juga menghapus bala. Maka ketika ada orang kena musibah, ya, dijadikan oleh Allah Ta'ala miskin, apa katanya? Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah Ta'ala menguji rezekinya dikurangi, oh Allah Ta'ala menghina saya. Kala, bukan. Bala tukrimunal yatim. Kamu punya duit enggak pernah enggak bantu anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kamu tahu orang miskin enggak kamu bantu. Wa ta'kuluna turasa akla lamma. Kamu makan harta warisan keluargamu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu ingin mengumpulkan harta yang banyak. Allah hancurkan. Makanya orang berdagang rugi. Punya perusahaan rugi itu sebab dosanya. Karena orang berinfak tidak akan dikurangi oleh Allah Ta'ala pahalanya. Asal yang diinfakkan itu halal. Karena beliau sudah bersabda, as-sadaqatu la tanqusul mar. Sedekahmu itu tidak akan mengurangi hartamu. Dan harta yang kita miliki kaum muslimin yang sudah kita sedekahkan. Wa ma tasaddaqa fa'amdu, yang sudah kamu sedekahkan itu hartamu. Kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 10.000. Ini 10.000 milik kita, yang 90.000 belum tahu kita. Dan tidak jangan-jangan jatuh hilang. Diutang enggak balik. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau mau akikoh kan kambing,
belinya kambing sehat, terus sekarang tiba-tiba matanya berbes, kambingnya itu boleh disembelih atau tidak buat akikah? Akikah boleh, walaupun ya matanya umpamanya, tapi yang paling bagus itu yang sehat. Beda dengan kurban. Kalau kurban ada 4, tidak boleh sakit, tidak boleh matanya buta, tapi kalau rabang warna boleh. Tidak boleh pincang, tidak boleh kurus yang sudah sumsumnya tidak ada. 4 itu. Tapi sebelah biasa boleh. Ya. Namun untuk akikah ya diperbolehkan karena itu khusus untuk kurban. Cuma akikah ini ya itu paling bagus adalah kambing yang segar ya masih muda, tentunya umurnya sudah 1 tahun lebih, 1 tahun tambah 1 hari. Kecuali kambing gibas yang gemuk yang besar, kalau tidak ada yang 1 tahun 6 bulan ke atas boleh. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.